Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه وكما نواه أسلافنا الصالحون. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya di Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin sedikit kita akan membahas daripada keutamaan pada bulan Sya'ban, ya. Keutamaan fi syahri Sya'banil Mu'azzam al-Mukarram. Al-Faqir ambil dari kitab Madza fi Sya'ban, karangan daripada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Sya'ban, ya. Sya'ban ini diambil dari kata dari tasya'aba, ia tasya'abu tasya'uban. Ya, dari tasya'aba ia tasya'abu tasya'uban. Dinamakan bulan ini dengan Sya'ban karena diambil dari kata tasya'aba. Tasya'aba artinya bercabang. Bercabang-cabang, ya, seperti pohon atau apa, itu banyak cabang. Maksudnya apa? Ayat tasya'ab fihil khair. Bercabang pada bulan Sya'ban ini kebaikan-kebaikan. Saking banyaknya kebaikan yang ada pada bulan Sya'ban hingga bercabang-cabang. Kemudian juga Sya'ban ini diambil dari kata syi'bun. Ya, syi'bun artinya thariqun ilal jabal. Jalan menuju ke gunung atau lembah, ya. Lembah atau jalan menuju ke gunung, ke bukit. Maksudnya apa? Kenapa dikatakan diambil dari kata syi'bun Sya'ban ini? Li'annahu kathratu turuqil khair. Karena pada bulan Sya'ban ini banyak jalan-jalan menuju kebaikan. Ya, saking banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan yang ada pada bulan Sya'ban, ya, makanya dinamakan bulan ini dengan Sya'ban. Diambil dari kata syi'bun. Ada lagi ulama mengatakan Sya'ban ini diambil dari dua kata. Dari kata sya'a, yang kedua bana. Sya'a, bana, Sya'ban. Sya'a artinya luas. Bana artinya jelas. Sangat luas dan jelas kebaikan yang ada pada bulan Sya'ban. Ya, maka dia dinamakan, ya, bulan ini dengan bulan Sya'ban. Wa fi syahri Sya'ban minal hawadits wal waqa'i ma yasahiqul ihtimam wal inayah. Pada bulan Sya'ban banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang sepatutnya, yang seharusnya kita ini sebagai muslimin, bagi mukminin, al-ihtimam, untuk kita perhatian, wal inayah, dan kita peduli, ya, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang pernah ada pada bulan Sya'ban. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang diwajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan, jatuhnya di bulan Sya'ban, tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengeluarkan zakat.
Ya, juga diturunkan di bulan Sya'ban, ya, tepatnya juga pada tahun 2 Hijriah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Dan juga pada bulan Sya'ban ini ada peristiwa tahwilul kiblah. Perpindahan kiblatul muslimin min Baitul Maqdis ilal Ka'bah al-Musyarrafah. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantazir dzalik bi raghbah qawiyah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menunggu untuk dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah dengan bi raghbah qawiyah, dengan semangat yang kuat, ya, dengan keinginan yang membara bahwasanya Nabi ingin pindah kiblat itu, jangan ke Baitul Maqdis, akan tetapi ke Ka'bah. Wa yaqumu fi kulli yaumin mughalliban wajhahu fis sama. Dan beliau Nabi SAW selalu bolak-balik wajahnya itu menghadap ke langit. Yataraggabul wahyu rabbani, menunggu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan wahyu dan menurunkan ayat apa? Supaya kiblat itu dipindah. Makanya Nabi sering melihat ke langit. Kemudian agarallahu ainahu wa atahu. Kemudian Allah penuhi daripada harapan dan keinginan Nabi Muhammad. Yaitu apa? Nazala qaulullahu ta'ala, diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara tagalluba wajhika fis sama. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kata Allah, qad nara, kami telah melihat, tagalluba, bolak-balik wajhika bisama. Tagalluba, qad nara tagalluba wajhika bisama. Kami telah melihat bolak-balik wajah kamu ke langit. Ya, Allah tahu Nabi Muhammad sering lihat di langit karena mengharap wahyu itu turun untuk apa? Pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah. Kata Allah, "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka engkau arahkan kiblat tardaha yang engkau mau, wahai Muhammad. Baik aja. Allah katakan, arahkanlah kiblat yang engkau mau, tardo, yang engkau ridho. Lalu Allah jelasin lagi, apa yang maunya Nabi Muhammad SAW? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Engkau arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya ke Ka'bah. Setelah Allah jelaskan kepada Nabi Muhammad supaya menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah, kemudian Allah perintahkan kita, wahai ma kuntum, di mana kalian berada, fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah Musyarrafah. Ini luar biasa ya. Keinginan Nabi Muhammad SAW langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada keinginan dalam ya. Nabi belum ngomong, belum minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipindah kiblat. Tapi Nabi kepingin, ya, sampai mengharap lihat ke langit supaya wahyu itu turun pindah kiblat. Tapi Nabi Muhammad belum berucap, belum mengangkat kedua tangannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi daripada harapan dan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa misdaq qaulihi ta'ala, dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan kepada kamu wahai Muhammad fatarda. Apa yang kamu ridho? Apa yang kamu mau? Sampai Nabi Muhammad puas. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Makanya ketika diturunkan ayat ini, Allah Nabi SAW mengatakan, "Idzan, kalau gitu ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar." Saya enggak rela, saya enggak ridha, saya enggak akan puas seorang pun dari umatku masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa yatahaqqaq fihi qaulu Sayyidah Aisyah. Dan ini juga sesuai
Dipastikan lagi perkataan Sayyidatuna Aisyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawa. Saya tidak tahu Tuhanmu. Ya, maksudnya yang saya tahu Allah Subhanahu wa taala illa kecuali kata Sayyidatuna Aisyah yusari'u fi hawa. Allah itu segera ya, memenuhi daripada keinginan engkau wahai Muhammad, keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, yang saya tahu Allah itu adalah selalu memenuhi daripada keinginan segera yusari, segera memenuhi daripada keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pengen apa? Allah segera langsung turunkan wahyu untuk memenuhi daripada keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kiblat pengen pindah, jangan ke Baitul Maqdis, akan tetapi ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Wa qala Abu Hatim Al-Basri. Berkata Imam Abu Hatim Al-Basri rahimahullahu taala, "Shallal muslimun ila Baitul Maqdis 17 syahran wa 3 ayyam sawa." Al-muslimun itu salat ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Ya, selama 17 bulan 3 hari. Ya, jadi memang Nabi itu senang ya menghadapkan tubuhnya, wajahnya itu ke arah Ka'bah. Bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, itu sudah senang menghadap wajahnya, tubuhnya ke arah Ka'bah. Oke, Nabi sebelum beliau itu menerima wahyu yang pertama, beliau itu ya wayat abad wa yatahannats bi Ghar Hira. Nabi itu beribadah, beruzlah di Gua Hira. Ya, kenapa kok Nabi memilihnya Gua Hira? Kenapa enggak di tempat yang lain atau goa yang lain? Tapi memilihnya Gua Hira. Dikatakan oleh Imam Bajuri, li'annal Hira tujahul Ka'bah. Karena Gua Hira itu mulutnya itu mengarah ke Ka'bah. Mulut Gua Hira itu mengarah ke Ka'bah. Makanya Nabi memilihnya Gua Hira. Ya, senang menghadapkan tubuhnya, wajahnya ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan juga peristiwa yang ada pada bulan Sya'ban ini diantaranya adalah raf'ul a'mal, diangkat amal kita, diangkat amal-amal kita selama setahun, dari Sya'ban yang lalu sampai Sya'ban sekarang, tepatnya di malam nisfu Sya'ban diangkat amal kita, lalu dilaporkan, lalu disodorkan kepada Allah Subhanahu, dilaporkan dan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setahun. Jadi ada amal kita itu diangkat oleh Allah yang tahunan, yang paling ausa, yang paling luas ini tahunan. Adanya bulan Sya'ban. Ada yang mingguan dan juga ada yang harian. Nah, yang paling besar ini yang ausa, yang paling luas adalah raf'ul a'malil ausa, yaitu adalah pada bulan Sya'ban. Ini jaa fil hadis an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasum min syahrin min asyhur ma tasum min Sya'ban." Sehingga melihat engkau berpuasa dari satu bulan ke bulan seperti engkau berpuasa bulan Sya'ban. Sehingga melihat. Kenapa? Nabi berpuasa bulan Sya'ban begitu banyak. Puasa sunnah kalau Ramadan kan 1 bulan full sunnah. Itu Nabi berpuasa bulan Sya'ban begitu banyak sekali, melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, sampai bulan Rajab. Paling banyak berpuasa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban, melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Apa jawab Nabi? Dzaka syahrun yaghfulun nasu an. Ini bulan banyak orang yang melalaikannya, melupakannya. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, biasanya kalau udah masuk Ramadan
bulan Rajab mulai naik tuh taat kita. Ya, mulai baca istighfar, baca ini, puasa Rajab dan sebagainya. Ya. Ketika Sa'ban bukannya naik malah turun. Ya, malah turun. Makanya Nabi mengatakan, ya, sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzaka syahrun yaqulun nasu. Bulan ini banyak orang yang melupakannya, melalaikannya. Baina Rajab wa Ramadan. Antara Rajab dan ketika Ramadan naik lagi tuh. Ibadah kita taat lagi, kita naik lagi. Nah, Sa'ban bukannya naik lagi malah turun. Kemudian wa huwa syahrun, dan bulan Sa'ban adalah bulan turfahu fihil a'mal ila rabbil alamin. Diangkatnya amal-amal dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat wa ana sha'im, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Ya, karena orang yang berpuasa itu adalah amal puasa adalah amal yang salah satu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal Bani Adam itu untuknya. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena orang berpuasa itu untukku wa ana ajzi bih, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Ya. Kenapa? Karena puasa itu kan amal yang enggak nampak, enggak kelihatan. Kalau sholat kelihatan sholatnya. Ngeluarin zakat, apalagi ibadah haji. Kalau puasa itu menahan hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, kita nggak tahu dari siang siapa yang puasa, siapa yang nggak puasa, nggak kelihatan. Makanya Allah katakan fa innahu li. Puasa itu untuk wa ana ajzi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ketika amalnya ingin diangkat oleh Allah Subhanahu, dilaporkan oleh Allah, Nabi dalam keadaan puasa. Jadi Allah senang, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala senang. Walaysa hadza raf'u khasan bi Sa'ban. Dan diangkat amal itu bukan khusus untuk bulan Sa'ban aja. Bal jaa'a fil ahadits, bahkan telah datang dalam hadis-hadis asy-syarifah yang mulia, ma yadullu ala ta'addud raf'il amal, menunjukkan beberapa diangkatnya amal-amal fi awqatin mukhtalifah, di waktu-waktu yang tertentu, waktu-waktu yang berbeda. Ya, wala tunafi bainaha, yang enggak menafikan di antaranya, ya. Wa inna likulli raf'in, karena setiap diangkat amal-amal kita itu hikaman, ada beberapa hikmah-hikmah tata'allaq bihi, yang berhubungan dengannya. Nah, di antaranya, ya, raf'ul a'mal yaumiyan, diangkat amal kita yaumiyan, yang harian, yaitu raf'u fin nahar wa raf'u fil lail, diangkat amal kita di siang dan di malam hari. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ay yata'aqabun yatanawwabun, saling bergantian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'un fi salatil fajri wa salatil asar. Mereka itu berkumpul di salat subuh dan salat asar. Malaikat malam, malaikat siang berkumpul di waktu salat subuh dan waktu salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naik yang tadi habis nginap, tinggal naik ke atas. Maksudnya gimana? Ketika habis asar, ya, yang malaikat siang naik. Ya, ketika habis subuh, yang malaikat malam naik. Ya, udah tinggal kan tadi di siang hari. Malaikat siang udah habis, sudah mau waktu malam. Ya udah jatahnya naik. Ya, karena kalau malaikat malam udah habis subuh, udah jatahnya malaikat siang. Kemudian naik. Kemudian dia naik itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat malam, malaikat siang. Wa huwa a'lamu bihim, Allah lebih tahu, ya, dari malaikat malam, malaikat siang. Allah, dia laporan kepada Allah. Dan Allah tanya, bagaimana hamba, bagaimana ini? Di antara pertanyaan Allah kepada malaikat malam, malaikat siang,
kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Lalu malaikat malam, malaikat siang mengatakan, taraknahum wa hum yusallu wa atainahum wa hum yusallu. Ya Allah, kami meninggalkan mereka, mereka selesai sholat. Dan kami mendatangi mereka dan mereka akan sholat. Ya, mereka akan sholat. Ya, kami meninggalkan mereka, mereka habis sholat. Dan kami mendatangi mereka, mereka akan sholat. Kalau kata malaikat malam, datangnya kan asar. Sebelum asar datang. Ya. Sebelum asar datang. Nah, udah malaikat siang udah ada tuh. Jadi ketemu. Ya, kemudian setelah asar, ya malaikat siang naik. Juga subuh gitu. Waktu pengen subuh, malaikat siang turun. Ya, malaikat siang tuh setelah sholat subuh, ya malaikat malam malaikat naik. Kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di pagi dan sore hari. Ya, di pagi dan di siang dan di malam hari. Ya, laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada raf'ul usbu'i, diangkat amal yang mingguan. Ya, ada yang mingguan. Seperti kita aja. Kita kan sering ada laporan mingguan, laporan harian, laporan bulanan. Gitu juga. Laporan tahunan. Di Allah Subhanahu kita, para malaikat ditugasi oleh Allah, ada yang melaporkan harian, ada yang melaporkan mingguan, bahkan ada laporan tahunan. Nah, ini ruya Al-Imam Muslim. Riwayat daripada Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal fi kulli yaumi khamis wa itsnain. Disodorkan, dilaporkan amal-amal hamba setiap hari Kamis dan juga Senin. Nah, amal kita ini dilaporkan, disodorkan kepada Allah setiap hari Kamis dan juga Senin. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya pada hari itu, pada hari Senin dan Kamis. Likulli imri'in, setiap orang, setiap dari kita, setiap Senin dan Kamis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La yusyriku billahi syai'a. Selama kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, enggak mendapatkan ampunan. Enggak mendapatkan ampunan. Illa kecuali juga imra'an, seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, yang mana antara dia dan saudaranya itu ada permusuhan, saling tidak tegur sapa, ya, saling tidak berbicara satu sama lain, dia bermusuhan hatinya. Ini nggak akan mendapatkan ampunan. Jadi dua itu, setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni hamba-hambanya, kecuali dua. Yang pertama orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua, yang mana dia dengan saudaranya ada syahna, permusuhan. Fayugal, lalu dikatakan, urku hadaini hatta yasaliha. Urku hadaini hatta yasaliha. Ya, tunggu. Dia itu enggak mendapat ampunan ini hamba sampai keduanya itu berdamai. Sampai keduanya itu pengen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, harus jangan bermusuhan. Tapi kalau masih bermusuhan, enggak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga fadlus siyam bi Sya'ban. Keutamaan berpuasa pada bulan Sya'ban. Disebutkan riwayat daripada Imam Tirmizi, wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam. Telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu shaum afdal ba'da Ramadan? Ya Rasulullah, puasa apa yang paling afdal setelah Ramadan? Nabi menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Gil fa ayu sadaqah afdal? Lalu ditanya lagi, sedekah apa yang paling afdal? Gal, Nabi mengatakan sedekah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Taqulu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta nagula yuftir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau berpuasa sampai kami mengatakan Nabi itu enggak berhenti puasa, setiap hari puasa. Wa yuftir hatta nagula yasum. Dan Nabi kalau lagi enggak puasa, ya, itu selalu enggak puasa mulu. Sampai kami mengatakan, oh Nabi kok enggak puasa-puasa nih. Ya. Sampai kami mengatakan seperti kata Aisyah. Jadi kalau Nabi berpuasa itu beberapa hari langsung puasa lah. Kalau enggak Nabi tidak berpuasa beberapa hari. Kemudian wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin qat. Dan saya enggak melihat Nabi itu berpuasa 1 bulan penuh illa syahr Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Enggak, di luar bulan Ramadan saya enggak pernah lihat Nabi berpuasa 1 bulan penuh, kata Aisyah. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya enggak melihat Nabi berpuasa dalam 1 bulan yang lebih banyak berpuasa dalam sebulan itu pada bulan melebihi bulan Sya'ban, enggak ada. Di antara selain bulan Ramadan full wajib ya, penuh. Selain bulan Ramadan yang paling banyak berpuasa dalam sebulan yaitu adalah bulan Sya'ban. Enggak ada daripada selain bulan Sya'ban, yang paling banyak yaitu adalah bulan Sya'ban. Bahkan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syahrin aktsar siyaman minhu li Sya'ban. Kana yasum au amatah. Riwayat daripada Imam An-Nasa'i, tidaklah Nabi SAW berpuasa 1 bulan yang paling banyak berpuasa melebihi daripada bulan Sya'ban. Tidak ada. Karena yasumu ay amata. Nabi SAW berpuasa pada bulan Sya'ban amatahu umumnya. Ya. Mayoritas lebih dari 15 hari. Ya, lebih dari 15 hari Nabi SAW berpuasa bulan Sya'ban. Ya, dan juga diantaranya kemuliaan daripada bulan Sya'ban ini yaitu dikatakan syahrus salati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ada bulan untuk kita lebih banyak lagi lisan kita untuk berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Annahu, bahwasanya bulan Sya'ban syahrul ladzi nuzilat fihi ayatus salah wa salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah bulan yang diturunkan pada bulan Sya'ban tersebut ayat diperintahkan kita untuk berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qauluhu ta'ala, itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin fadailis salah 'alan nabi. Sedikit di antara keutamaan selawat kepada Nabi. Yang pertama, innaman yusalli 'alan nabi yusallillahu alaihi asyra salawat. Orang yang berselawat kepada Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Itu yang keutamaan yang pertama. Kita berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Yang kedua, man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam, shalla alaihi Rasulullah Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi, maka Nabi Muhammad akan berselawat kepadanya. Nabi Muhammad akan berselawat kepadanya. Keutamaan yang kedua. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya balagatni salatuhu wa sallaitu alaihi. Barang siapa yang berselawat kepadaku dan sampai selawatnya kepadaku, maka aku berselawat kepadanya. Ya, kalau kita pengen diselawatin oleh Nabi, kita selawat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kutiba lahu siwa dzalik asyru hasanat.
akan dicatat untuknya selain daripada itu 10 kebaikan. Ya, dapat salawat dari Nabi ditambah mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian keutamaan yang ketiga, inna man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam sallat alaihi malaikatullah taala. Sungguhnya orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan berselawat kepadanya. Yang pertama, Allah berselawat kepadanya, Nabi Muhammad berselawat kepadanya, malaikat juga berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru salata alayya yaumal jum'ah. Perbanyaklah selawat kepadaku pada hari Jumat. Fa innahu atani Jibril anifan an rabbi azza wajalla. Sungguhnya telah datang kepadaku malaikat Jibril barusan dan malaikat Jibril itu datang membawa berita an rabbihi dari Allah Subhanahu, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, lalu mengatakan ma alal ardi min muslimin. Tidaklah di atas muka bumi seorang muslim yusalli alaika marratan wahidah, berselawat kepadamu wahai Muhammad satu kali, illa sallaitu ana, kata Allah, kecuali saya berselawat kepadanya, wa malaikati, dan malaikatku juga berselawat alaihi kepadanya asran, sebanyak 10 kali. Jadi bukan hanya Allah yang berselawat, begitu juga malaikat Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi SAW sebanyak 10 kali. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, keutamaan selawat kepada Nabi. Man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam rufi'at darajatuh wa zidat hasanatuh wa muhiyat anhu min sayiatih. Orang yang berselawat kepada Nabi SAW akan diangkat derajatnya, akan ditambah kebaikan pahalanya, akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Riwayat daripada An-Nasa'i wa Tabrani wal Bazzar an Abi Burdah bin Nayyar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man shalla alayya min ummati salatan, barang siapa yang besar kepadaku satu salat, mukhlisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, sallallahu alaihi biha asra salawat, maka Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 salawat. Wa rafa'ahu biha asra darajat, Allah akan angkat dengan dia baca salawat tersebut 10 derajat. Wa kutiba biha asra sayiat, dan wa kataba lahu biha asra sayiat, dan Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan. Wa maha anhu asra sayiat, dan Allah akan hapus darinya 10 keburukan. Itu orang yang baca selawat kepada Nabi sekali aja, dan dia mukhlisan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Itu yang keempat. Ya, kemudian yang kelima, wa man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu dzalik adalah asyra rikabin a'tagaha liwajhillahi ta'ala. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama juga dia itu seperti membebaskan 10 budak. 10 budak karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Anil Barra bin Azib radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya marrah, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kataballahu lahu asra hasanat, Allah mencatatnya 10 kebaikan. Wa maha anhu asra sayiat, Allah akan hapus 10 keburukan. Wa rafa'u biha asra darajat, Allah akan angkat 10 derajat. Wa kunna lahu adla asra rikabat, maka dia seperti orang yang membebaskan 10 budak. Itu banyak lagi utama. Di antaranya juga yang keenam, keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha sababun fi magfiratiz dzunub. Dengan salawat kepada Nabi adalah satu sebab dihapuskan dosa-dosa. Wa dzalika ala hasabi imanil mu'min wa hubbihi wa ikhlasihi fi salatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tergantung imannya
dia, cintanya dia, ikhlasnya dia dalam selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man shalla alayya kulla yawmin thalatha marrat wa kulla lailah thalatha marrat. Barang siapa yang membaca selawat kepada aku setiap hari 3 kali, di siang hari 3 kali, di malam hari 3 kali, hubban karena cinta, wa saugan wa ilayya karena rindu kepadaku, kana haqqan 'ala Allah an yaghfiralah, maka berhak baginya Allah akan mengampuninya dunubahu, dosa-dosanya, litilkal lailah, pada malam itu, wa dzalikal yaum, atau pada siang. Kita malam ini kita benar-benar baca selawat karena kita rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad 3 kali aja, maka dia berhak, maka dia wajib mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketujuh, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tastaghfir li sahibiha wa tu'nisuhu fi qabri. Dengan dia baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selawat itu akan memintakan ampun untuknya, dan selawat itu akan menenangkan dia di dalam kuburannya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin shalla alayya salatan, barang tidaklah seorang hamba yang bersalawat kepadaku satu salawat aja, illa kharaja biha malakun, kecuali keluar dari selawat itu satu malaikat, hatta yaji'a biha wajhur rahman, sehingga dia mendatangi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqulu rabbuna wa tabaraka wa ta'ala, lalu Allah katakan kepada malaikat selawat tersebut, idhabu biha ila qabri abdi, pergilah kamu ke kuburan hambaku, tastaghfir li sahibiha, engkau baca ampunan untuknya, wa tagarra bihi ainah, dan engkau senangi dia, ya, di dalam kuburannya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 di antara keutamaan selawat kepada Nabi, wa min khasaisi salati ala nabi an yashfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibiha. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat bagi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka saya akan memberikan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Ya, ini luar biasa sekali. Masih banyak lagi tentang keutamaan daripada selawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan juga membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir lainnya, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubath insyaallah taala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana i'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wa surlanal wa amin ar-rawati wa ghafir li walidina rabbi wa maulud wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين جماعة من ربي
fadlan wajudan manala bikisabi minna bil mustafa rasuli nahba Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatu si suhbi walhamdulillah fil bad'i wa tanahi hamdan katsiran da'i mahabbatin nasaim ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Kurang lebih mohon maaf kita menyalakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.